Itu saya dilihat, saya ditawar otonomi, saya ditawar dengan bendera juga ditawar, otonom juga ditawar, seperti ditundukkan seperti saya seperti ini. Saya bilang, saya belum pernah lihat, saya tidak bisa untuk menawar dengan Elal dan sebagainya itu saya tidak. Saya minta merdeka. Saya perempuan Papua minta merdeka pembebasan Papua. Kalau engkau jajah saya seperti ini, saya tidak bisa ditawari. Sampai dengan sampai di bawah di dan semua sampai saya di Polodet. Saya pergi Polodet dengan Patet. Kami pelatihkan Patet di kata Patet di tawaran itu. Megawati didirikan jadi presiden. Saya jadi Komnas HAM di Tanah Papua. Berikan penghargaan saya didapat dari Jakarta dan saya pergi di Timika untuk dibawahi dari Moped punya wakil Ibu Gabriela yang datang. Presiden, Panglima, semua duduk di Jamak untuk bersama untuk mereka pelatih dengan tawaran saya. Tidak benar. Juga bilang, kamu laki-laki, kamu manusia, jadi kalau kasih dengan kebenaran betul. Kalau tidak kasih dengan kebenaran, mati juga saya tidak mundur. Mati saya mati di atas barang ini. Saya tidak akan mundur, maju, dan sebagainya. Saya bilang saya tetap mati dengan perjuangan saya. Dengan Panglima Prabowo dipaksakan untuk turun 5 jenderal untuk tawaran saya di paroki Tiga Raja. Bapak Presiden dia turun. Bahwa saya sampai di Kuala Kencana, Bapak Gabriel tidak lihat toke meja dan dia bilang mau bicara untuk Papua Merdeka. Tapi bilang kau tidak punya. Yang punya Mama Yusepa, itu Prabowo yang bicara. Panglima Kapolres di Timika itu Bapak Sapari ada. Taksi hidup dengan anggota. Semua saya dijajah, dipidik, dengan cara ini tawaran sampai dengan tawaran merdeka, tawaran otonom, tawaran korupsi, tawaran segala ini dengan datang tawar saya. Saya bilang tidak. Sampai dengan saya sampai di Jayapura juga saya dibunuh di kanti saya itu. Tidak ada orang angkat sampai angkat Bapak Korkorit kami angkat tapi juga seperti ini jadi dibeloki lagi. Tawaran dengan Bapak Korkorit juga dibeli dengan uang dan sebagainya. Tapi kami tidak mundur. Kami tetap. Perempuan bilang tidak sampai sekarang. Sekarang juga dengan cara apapun juga saya bilang tidak. Saya mau ingin merdeka. Saya tidak dibeli dengan uang. Harga diri manusia tidak bisa dibeli dengan uang. Itu saya yang biasa bicara. Sampai dengan anak-anak ini teluk-beluk masuk dengan cara apapun juga saya bilang tidak. Sampai sekarang juga kemarin saya tolak dengan otonomi khusus. Saya menolak. Saya perempuan Papua tidak dibeli dengan uang. Tidak beli dengan cara-cara perkosaan saya, ancaman saya, melahirkan anak. Dibunuh seperti ini, saya melahirkan anak sampai saya dimatikan, mati sampai anak-anak dibunuh, Ted dibunuh, Tom Kelly dibunuh, semua Bapak Presiden mau kantian itu karena dibunuh terus, gara-gara otonomi khusus itu. Gara-gara merdeka itu. Merdeka tidak lepas dengan otonomi. Orang bilang, nanti otonomi ini yang membangun. Baru dikasih Tom itu dengan uang. Itu dengan uang. Orang-orang yang pemimpin di Tanah Papua ini dibeli dengan negara Republik Indonesia. Tipukan untuk kami. Kami perempuan tidak mau. Kami perempuan tidak mau untuk dibeli. Harga diri kami tidak beli dengan uang. Harga kami harus dikasih dengan hari kemerdekaan Papua. Harga diri kami bukan jualan. Itu saya biasa bicara seperti itu. Sampai di Amerika juga presiden saya tidak akan beli uang dengan saya. Saya minta merdeka ke Amerika juga bilang minta merdeka. Saya ke juga Vanuatu juga. Saya tidak akan beli dengan saya sampai di Papua Nugini juga. Saya sampai di Belanda, Nyokia juga. Dan saya minta merdeka. Saya tidak bisa cara lain. Itu biasa buat. Di mana saya belum sampai.
Apalagi tanah Papua itu. Mereka bilang, itu Pak dia bikin apa? Itu selalu bicara. Ya, saya begitu sudah. Minta merdeka. Sampai dengan sekarang juga saya bicara. Kemarin saya minta merdeka untuk, saya menolak. Saya tidak mau untuk uang. Saya minta Papua merdeka. Saya lihat dulu bukti. Itu yang saya biasa bicara. Terima kasih. Ya, intinya bahwa Mama Yusufa sampaikan kami perempuan Papua tidak bisa dipilih dengan uang. Harga diri kami itu tidak bisa dipilih dengan uang, tapi harga diri kami itu harus dikasih dengan kemerdekaan. Kemudian kami tidak bisa ditipu dengan segala macam bentuk tawaran dari Jakarta. Itu yang saya pikir mungkin yang sampaikan oleh Mama Yusufa intinya, dan dengan semua perjuangan dengan cara yang dilakukan termasuk lobby. Itu yang mungkin Mama sampaikan. Terima kasih Mama Yosepa. Berikutnya saya akan minta untuk Mama Tineke, namun Mama Tineke belum bergabung. Saya langsung ke Kakak Esther untuk menyampaikan pandangan dan juga materi pada saat sore hari ini. Kakak Esther bisa sampaikan pertama, apakah OTSUS memberikan dampak positif terhadap perempuan Papua? Kemudian alternatif apa yang dapat diambil? Itu untuk Kakak Esther, waktu dan waktu dipersilakan menyampaikan pandangan materi. Baik, selamat sore semua pemirsa, semua yang mengikuti diskusi pada sore menjelang malam. Saya dapat pertanyaan yang cukup sulit. Sebenarnya mudah dijawab, tapi membutuhkan waktu yang panjang sekali untuk mengurai. Karena pertanyaan untuk saya, apakah OTSUS memberikan dampak positif terhadap perempuan Papua? Sekarang pertanyaan kembali, kalau dari pertanyaan ini saya bisa buat pertanyaan kembali lagi. Kita mau dengar dari perspektif yang mana? Kalau keberhasilan implementasi OTSUS dari tahun 2001 hingga 2020 saat ini itu diukur dari banyaknya ruko, ada banyak indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur itu. Ya, kita bisa bilang ya banyak ruko yang jadi waktu itu saya sempat nonton salah satu pidato di PBB yang dibawakan oleh pemerintah Indonesia tentang keberhasilan tingkat pembangunan khususnya dalam ekonomi, peningkatan ekonomi dengan jumlah 9%. Itu sesuai dengan apa yang itu narasi dari pemerintah ya. Jadi menurut pemerintah atau indikatornya seperti itu. Nah, ditanya sama saya, ini jadi bahan diskusi yang biasa kami bawa dalam koalisi perempuan. Ini OTSUS ini sudah kasih dampak positif tidak? Seperti tadi Mama Yosefa bicara, sudah cukup mewakili kami. Mama sudah menyuarakan apa yang menjadi pergumulan kami di Papua. Tetapi saya sebagai seorang dari akademisi juga mengatakan bahwa contoh real saja, ini saya ambil patokan real, Solpap atau perjuangan mama-mama pasar Papua. Itu dia seusia dengan otonomi khusus. Perjuangan mama-mama Papua yang ada dalam Solpap itu dimulai dari tahun 2001. Sampai dengan sekarang memang pasarnya sudah dibangun, tetapi pengaturan-pengaturan tentang di dalam, kemudian bagaimana mama-mama ini benarkah setelah ada gedung atau setelah ada lokasi pasar ini kemudian mereka sejahtera, dan itu bisa masuk, kita bisa bilang bahwa ini salah satu indikator keberhasilan OTSUS. Kalau kita masuk dan kita tanya mama, mereka cukup banyak yang bilang pembeli sudah tidak ada, jarang kami dapat keuntungan beda dengan yang dulu. Atau juga permasalahan lokasi, misalnya lokasi yang belum diselesaikan antara pemerintah kota dan juga dari Pemdamri. Ini menjadi pergumulan dari tahun 2001 semenjak otonomi khusus diberikan sampai dengan saat ini. Itu masih jadi perjuangan yang panjang, masih belum selesai. Itu masih menjadi PR. Nah, sebenarnya materi untuk saya bicara sore ini, saya mengacu saja. Saya mengacu dari evaluasi yang sudah diadakan oleh MRP sebagai badan yang menjalankan atau diamanatkan oleh, yang keberadaannya diamanatkan oleh Undang-Undang OTSUS sendiri, yang sudah melakukan evaluasi secara kelembagaan yang dilakukan dari laporan mereka dalam Satu Tanah, Satu Hati, dan Satu Budaya yang dikeluarkan pada tahun 2010. Itu evaluasi yang cukup komprehensif dan cukup jelas.
Jadi kita bicara misalnya undang otonomi khusus sudah mengamanatkan bahwa dana-dana alokasi yang akan diberikan itu akan dikhususkan untuk pendidikan dan kesehatan. Kemudian pendidikan misalnya, undang-undang sudah mensyaratkan, Undang-Undang 45 sudah membuat ketentuan bahwa penggunaan untuk anggaran pendidikan itu 20%. Kemudian untuk anggaran pendidikan dari penggunaan dana otsus sendiri itu sebesar 30%. Tapi apakah pendidikan kemudian selesai? Itu menjadi pertanyaan. Karena sampai dengan sekarang itu kita bicara banyak sekolah-sekolah. Itu mungkin kalau kita pakai indikator keberhasilan pendidikan itu di daerah perkotaan, ya begitu, karena akses, kemudian infrastruktur. Tetapi untuk daerah-daerah yang pinggiran atau daerah-daerah yang jauh, itu akses transportasi sudah susah, kemudian tenaga pengajar jarang berada di tempat tugas, kemudian ada sekolah, ada bangunan yang juga tidak memiliki tenaga pengajar. Jadi generasi enggak. Harapan awalnya kalau kita bicara tentang undang-undang otonomi khusus, dia akan sejahterakan dengan alokasi yang benar di pendidikan. Harusnya sekarang dengan jumlah orang Papua yang sedikit ini, kita bisa bilang dana cukup gitu untuk membiayai menggratiskan pendidikan untuk orang Papua. Tetapi itu tidak terjadi. Begitu. Jadi dengan jumlah orang asli Papua yang sedikit seperti begini, yang semakin berkurang seperti begini, kemudian dana otonomi khusus untuk pendidikan justru lebih banyak dipakai. Ini laporan yang diberikan oleh MRP, itu dana justru dia tersedot untuk pembiayaan di dinas, untuk belanja pegawai dan sebagainya. Tapi bukan untuk memperbaiki sistem pendidikan ya, udah bobrok ini. Nah, saya sendiri sudah bertugas lama di Wamena, pernah bertugas selama 7 tahun mengajar untuk lembaga pendidikan keguruan, dan saya punya banyak pengalaman itu. Ada sekolah-sekolah yang di sekitar kota Wamena saja, itu ada bangunannya, tapi gurunya kurang. Nah, kita sudah bisa bayangkan versi Papua itu seperti apa, khusus PTM, gitu. Kemudian masalah kesehatan, kalau kita bicara masalah kesehatan fasilitas yang tidak memadai, akses dan layanan tidak bisa dinikmati oleh rakyat Papua, khususnya kalau di daerah perkotaan, iya, betul. Tetapi dengan itu ada kebijakan kartu Papua sehat dan sebagainya. Tapi saya sendiri pribadi punya pengalaman ketika ke rumah sakit dalam pelayanan, kemudian ketika mau mengakses itu dia punya jalur birokrasi itu terlalu. Jadi orang masyarakat kecil itu untuk kami yang sudah berpendidikan saja kami sudah kepala pusing urus gitu. Kalau hal itu diterapkan lagi untuk kami punya masyarakat yang misalnya mendapat rujukan dari daerah, kemudian untuk mengurus yang surat yang seperti begitu. Ini masalah yang cukup orang Papua hari ini kita selalu pengetahuan umum. Kita semua tahu rahasia umum, tingkat kematian yang tinggi secara umum dan juga tingkat kematian khusus kita bicara perempuan, tingkat kematian ibu dan anak itu cukup tinggi di Papua. Begitu. Kenapa masalah ini terus terjadi? Kalau evaluasi 2010 sudah dilakukan seperti 2020, 10 tahun kemudian keadaan itu mengalami peningkatan, ada perubahan. Atau dia masih tetap berada dalam situasi sama. Kalau berada dalam situasi yang sama, yang salah sistemnya atau yang salah, siapa yang salah ini di dalam sini. Nah, saya juga cukup mengikuti berita-berita yang terakhir saya nonton wawancara yang dilakukan oleh Bapak Gubernur sebagai pimpinan daerah di Metro TV. Beliau mengatakan seketika dia ditanya soal bagaimana implementasi otsus secara terus terang dia merangkum apa yang dialami sebagai pemimpin daerah dengan stigma. Ya, otonomi memang kami dikasih, uang saja yang dikasih, tetapi kewenangan kami tidak punya. Seperti itu. Jadi kalau sudah kewenangan punya, kita sudah bisa bayangkan begitu. Seperti apa? Hari ini kondisi Papua, permasalahan di atas permasalahan yang terjadi. Ada pendekatan militerisme, masalah ekonomi perempuan. Misalnya kita bicara secara khusus karena saya asal dari, saya mewakili kelompok koalisi perempuan bergerak selamatkan manusia Papua. Kita bicara soal perempuan. Kalau kita bicara
perspektif perempuan, kami orang Papua secara umum mengalami situasi seperti itu. Kemudian masalah militerisme atau pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian banyak perampasan tanah, tingkat kematian, masalah kesehatan. Perempuan dalam pelaksanaan khusus semenjak 2001 sampai dengan 2020 ini, perempuan mengalami masalah yang berlapis-lapis, begitu. Sebagai bagian dari masyarakat Papua, masyarakat sudah berada dalam tekanan seperti itu, ditambah dengan perempuan yang berada dalam budaya patriarki, di mana perempuan tidak mendapat banyak ruang untuk mengaktualisasikan diri karena budaya yang mengatur kamu pada kelompok kelas 2, di mana dalam budaya patriarki kita tahu bahwa pengambilan keputusan itu mengeluarkan perempuan. Perempuan tidak sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi, kelak akan mempengaruhi dia punya kehidupan, begitu. Jadi sudah bisa dibayangkan perempuan, misalnya saja contoh, yang terakhir kami bersama dengan salah satu teman kami, Kerom, ada satu bapak yang bercerita seperti itu. Jadi perusahaan, jadi ini investasi. Ketika perempuan berhadapan dengan investasi, masyarakat adat khususnya laki-laki itu melakukan kesepakatan dengan pengusaha-pengusaha, investor. Nah, ini sama sekali tidak melibatkan perempuan, padahal perempuan ini yang memelihara kehidupan dalam arti perempuan yang ambil makanan di hutan, mengolah hasil-hasil hutan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan sebagainya, perempuan yang ambil itu, mengusahakan itu. Kemudian mereka bawa pulang ke rumah, mereka masak, mereka kasih makan keluarga. Gitu. Perempuan dia selalu berkutat dengan hal-hal ini. Tetapi kemudian dalam pengambilan keputusan untuk pengalihan lahan kepada investor, itu justru perempuan tidak dilibatkan, tidak punya hak untuk menentukan. Nah, ini memarginalkan atau meminggirkan perempuan dari sumber-sumber alam yang mensupport atau mendukung kehidupan. Dan ini secara tidak langsung, ketika perempuan dipinggirkan seperti ini akan berimbas kepada generasi. Karena usia anak, usia kritis pertumbuhan, itu anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan mama. Dan juga gizi itu mempengaruhi perkembangan otak anak. Jadi kalau perempuan sudah dijauhkan dari dia punya sumber-sumber kehidupan seperti begini, itu juga akan membuat memunculkan permasalahan baru. Nah, ketika kita bicara investasi, perampasan lahan, misalnya untuk penanaman kelapa sawit di beberapa lokasi di seluruh tanah Papua, itu laporan itu bisa dilihat di teman-teman NGO. Kemudian bukan hanya investasi, tetapi juga seperti MIFE yang ditetapkan oleh Bupati Merauke pada tahun 2010 di Merauke untuk mengambil lahan yang banyak. Nah, ini akan berpengaruh kepada pengambil alihan lahan, ini juga berpengaruh kepada bahasa, karena kebetulan saya orang bahasa, jadi di situ kita lihat ketika manusia atau kelompok atau mama-mama ini mereka teralienasi dari alam atau hak akses mereka terhadap alam semakin dibatasi, otomatis kearifan lokal yang berhubungan dengan kata-kata atau istilah atau bahasa itu juga hilang. Begitu. Jadi pewarisan kearifan lokal pada generasi selanjutnya itu juga mengalami masalah di situ. Jadi ada banyak permasalahan-permasalahan yang cukup direkam oleh MRP sendiri sebagai lembaga yang paling berkompeten untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi ini. Ternyata banyak di sini permasalahan yang terekam. Yang paling utama sekali itu adalah pelanggaran HAM, pendekatan militeristik yang diterapkan. Jadi dari semenjak sebelum pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus itu pelanggaran HAM cukup tinggi. Memang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sudah keluar untuk membatasi bahwa pelanggaran HAM yang diadili atau dibawa ke ranah hukum hanya pelanggaran yang terjadi di atas tahun 2020. Nah, satu-satunya pelanggaran di Papua yang terjadi dari semenjak 63 sampai dengan sekarang itu banyak rentetannya, tapi yang diakui hanya dari tahun 2000 begitu, 2000 ke atas. Nah, banyak masalah-masalah pelanggaran HAM ini yang tidak selesai sampai dengan sekarang. Satu-satunya kasus pelanggaran HAM yang berhasil
disidangkan cuma kasus Abe Pura saja tahun 2000, 7 Desember tahun 2000. Tetapi itu juga tidak memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang mengalami itu. Nah, ini ada banyak kasus-kasus yang masih antri untuk dibawa ke kasus pelanggaran masuk dalam kategori pelanggaran, tapi belum tersentuh. Belum sama sekali. Padahal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah memberikan mandat kepada Undang-Undang Otonomi Khusus untuk membentuk untuk melakukan pengadilan HAM. Kemudian juga memberikan mandat supaya semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di atas tanah Papua itu bisa melakukan atau mendapatkan kepastian hukum. Atau sampai dengan yang sekarang, sebentar lagi Undang-Undang Otonomi Khusus selesai, itu belum ada kebijakan atau kewenangan untuk keberpihakan atau perlindungan terhadap orang asli Papua sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu tidak ada, belum ada. Kemudian pemerintah belum berhasil membentuk komisi hukum ad hoc yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus yang bertugas untuk mensinkronkan semua peraturan perundangan supaya sesuai dengan Undang-Undang Otsus. Itu terdapat dalam pasal 32 ayat 1. Kemudian yang berikut, partai lokal itu kan sesuai pasal 28. Itu baru saja setelah beberapa bulan kemarin itu baru saja dilakukan. Begitu. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 pasal 50 ayat 2 itu menugaskan pemerintah provinsi untuk bentuk peradilan adat di Papua, tapi sampai sekarang belum ada peradilan adat. Jadi ini ada masalah-masalah banyak. Sebenarnya harus ditangani, belum ada. Ditambah kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang, kasus Wamena Berdarah 6 Oktober, 4 April 2003, atau kasus Wasior, kasus Paniai 7-8 Desember 2014. Ini kasus-kasus yang sudah terjadi pergantian presiden dari sejak Ibu Megawati, kemudian Bapak Susilo SBY, kemudian yang terakhir sekarang Bapak Jokowi. Tapi tidak ada penyelesaian sama sekali. Jadi kalau mau bilang Otsus memberi dampak positif kalau tingkat kematian yang ibu dan anak kematian semakin tinggi, iya. Ekonomi tergantung lihat dari sudut mana, indikator apa yang dipakai untuk mengatakan otonomi khusus berhasil. Karena untuk kami, perspektif kami orang Papua, khususnya kami perempuan, otonomi khusus tidak berhasil. Sama sekali tidak memecahkan. Kami justru sampai dengan saat ini kami masih menangis. Kami punya anak-anak, punya masa depan itu suram. Tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian untuk perempuan, untuk melahirkan, untuk memelihara anak, karena kemungkinan bisa berakhir di ujung moncong senjata setiap saat. Tapi dengan peluru nyasar dan sebagainya. Tidak aman bagi kami untuk melahirkan, untuk memelihara kehidupan. Jadi ini masalah-masalah yang cukup menjadi permasalahan yang utama. Dan saya kira Indonesia sendiri sudah meratifikasi Kovenan Hukum Internasional tentang hak-hak perlindungan terhadap perempuan tahun 84. Saya kira kita sudah meratifikasi, sudah masukkan dalam undang-undang khususnya untuk perempuan. Tetapi sampai sekarang keadilan hukum, belum ada pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan di Papua, kenyamanan, kedamaian tidak ada untuk kami. Kemudian untuk yang terakhir, yang akan menjadi ancaman terbesar, yang saya lihat adalah perancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, undang-undang Omnibus Law. Itu akan mencabut benar-benar. Pemerintah daerah sama tidak punya hak untuk mengeluarkan izin, akan keluar oleh pemerintah pusat. Artinya masyarakat adat akan berhadapan. Ini sekarang ini masyarakat adat berhadapan dengan kapitalisme dan juga kepentingan investasi di Indonesia. Dan masyarakat adat benar-benar akan terpinggirkan. Ini menjadi masalah besar, terutama perempuan. Nah, kekerasan yang akan dialami oleh perempuan akan semakin berlipat-lipat. Sudah di ranah publik seperti itu, ranah privat semakin tinggi. Suami-suami yang sudah stres di luar karena tidak beban,
tidak ada lapangan pekerjaan dan sebagainya, pulang ke rumah pasti tingkat kekerasan terhadap perempuan akan semakin tinggi. Dan kita bisa lihat masalah-masalah sosial yang akan timbul di kita punya masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau saya simpulkan terakhir, Otsus memberi dampak positif terhadap perempuan Papua? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Dan solusi alternatif apa yang akan diambil? Ya alternatifnya seperti yang kemarin pimpinan kami, pimpinan daerah, gubernur sudah bicara, kasih kembali kepada rakyat. Rakyat mau apa? Selama ini kan pemerintah tentukan, pemerintah jalankan, baru evaluasinya juga dilakukan oleh pemerintah, semua tanpa melibatkan rakyat. Nah sekarang terakhir, saya kira permintaannya cukup. Ini rakyat sekarang. Saya kira ini kayak negara demokrasi. Prinsip demokrasi yang kita belajar di sekolah-sekolah kan kita sudah tahu. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kalau rakyat bilang tidak, ya tidak. Semua perangkat daerah harus mengakomodir suara rakyat. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Kakak Esther untuk pemaparannya. Saya pikir Kakak Esther sudah sampaikan dia punya kesimpulannya. Jadi saya lanjut saja ke Sista Doli untuk menyampaikan pemaparan dari Sista Doli. Ya, waktu dipersilakan. Kita lanjut saja ke Mama Tineke. Selamat malam Mama Tineke yang sudah bergabung dengan kami di grup atau di diskusi malam hari ini. Mama sebagai informasi, pertama Mama Yosefa sudah sampaikan pandangannya. Kemudian Kakak Esther sudah sampaikan pandangannya. Kemudian berikutnya Sista Doli, tapi ada gangguan di suara, jadi saya langsung persilakan kepada Mama Tineke untuk bisa menyampaikan. Dan ada 2 pertanyaan kepada Mama sesuai dengan tema kita pada saat hari ini, pada sore hari ini atau malam. Ya, Mama Tineke bisa sampaikan mengenai bagaimana Mama Papua melihat kebijakan Otsus terhadap pembantaian manusia Papua. Kemudian yang berikut, apa solusi untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan Papua? Silakan Mama Tineke. Mama punya waktu, minta maaf Mama punya waktu 10 menit untuk menyampaikan. Ya. Silakan. Menurut Mama dan semua, saya berbicara di sini sebagai pimpinan organisasi korban, sehingga saya mewakili perempuan-perempuan korban kekerasan negara. Kami melihat bahwa Otsus yang sudah berjalan sudah hampir 20 tahun ya, ini tidak efektif. Di dalam pelaksanaan Otsus ini tidak memberikan kesejahteraan buat rakyat Papua, terutama perempuan. Di seluruh tanah Papua ini banyak pelanggaran HAM dari sejak 60 sampai hari ini. Jadi Otsus tahun 2001 sampai hari ini tidak ada perubahan, sama saja, dan malah lebih meningkat lagi tingkat pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Di mana-mana ada pembantaian, ada pembunuhan, yang sistematis sudah diatur, sehingga di mana-mana terjadi pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua. Sehingga kami sebagai perempuan Papua, kami melihat bahwa otonomi tidak memberikan dampak positif kepada rakyat Papua. Dan sebagai perempuan Papua, sebenarnya kami mengatakan bahwa Otsus biar saja dikembalikan ke Jakarta. Dan kami perempuan Papua, terutama kami yang mengalami kekerasan dari negara ini, kami berpikir bahwa solusi yang terbaik adalah Indonesia dengan besar hati mari kasih kami rakyat Papua referendum, supaya tidak usah banyak-banyak yang kita bicara lagi. Kita bicara saja referendum, supaya kalau memang rakyat Papua mau bersatu dengan Indonesia, kita lihat. Kalau rakyat Papua mau berpisah dengan Indonesia, kita lihat referendum nanti. Itu saja. Saya pikir tidak baik, karena saya bicara hari ini tapi ada orang yang dibunuh di Intan Jaya, dibunuh di Yahukimo, dibunuh di Nduga, dan di seluruh tanah Papua. Tidak akan berhenti selama Indonesia masih ada di atas tanah Papua ini. Oleh karena itu, saya tidak mau banyak bicara, karena tadi
anak atau adik Esther sudah banyak menyampaikan tadi, jadi saya pikir saya tidak banyak berbicara. Saya pikir bahwa semua pertanyaan saya sudah sempat baca, dan menurut saya solusinya adalah kita referendum dan kita berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja. Tidak ada lain. Kita mau kasih solusi apa-apa juga tidak akan efektif dan tidak akan memberikan kesejahteraan, tidak akan memberikan keadilan bagi rakyat Papua. Kalau mau melanjutkan otsus itu jangan pernah bermimpi saja. Tidak akan ada keadilan bagi rakyat bangsa Papua ini, tidak akan ada. Selama Indonesia masih ada di atas tanah Papua, orang Papua mati dan mati dan mati. Tidak akan, kami perempuan sudah tidak mampu untuk melahirkan anak-anak Papua lagi. Karena kami melahirkan hari ini, besok sudah dibunuh. Pendeta saja kemarin saya baru buka Facebook itu dibunuh. Baru dituduh KKB yang bunuh. Kami orang Papua, pendeta itu kami tidak bisa bunuh. Karena itu berdoa untuk kami, rakyat, berdoa untuk umat. Jadi kami tidak bisa bunuh. Tapi mereka bunuh baru bilang itu KKB. Kami orang Papua tidak sembarang membunuh pendeta. Apalagi orang tidak. Jadi solusi yang saya sampaikan di sini, saya tidak mau banyak berbicara. Bicara untuk negara ini susah. Solusi yang terbaik adalah mari kasih referendum untuk rakyat Papua supaya menentukan nasibnya sendiri. Sehingga kami rakyat Papua rasa bebas berdaulat di atas tanah leluhur moyang kami. Terima kasih. Terima kasih Mama Tineke. Mama punya waktu masih ada 5 menit. Jika jika ada hal yang bisa disampaikan, masih ada waktu 5 menit. Ya, bisa. Ya, silakan Mama. Ya, jadi kemarin kami melihat bahwa ada MSP yang turun di mana-mana. Kami sebagai perempuan Papua sebenarnya kami tidak terima. Pengalaman kami tahun 2001 itu seluruh tanah Papua hadir di gedung olahraga di APO, dan saya pimpin tim yang kalau khusus itu dari Biak, karena Biak ada 2 delegasi dari Pemda dan delegasi dari masyarakat, itu saya yang pimpin, dan kita ke Jawa, seluruh tanah Papua itu tolak dengan nama Tuhan kami menolak otonomi khusus tawarkan oleh pemerintah Jakarta. Tapi hari ini dipaksakan dan hari ini ada. Jadi kami berpikir bahwa pasti besok mereka akan memaksakan kita harus terima otonomi khusus yang jilid kedua. Seperti apa lagi kita tahu. Tidak tahu bentuknya seperti apa, seperti manusia atau seperti apa, itu kita tidak tahu. Oleh karena itu, kami sebagai perempuan Papua, kami melihat bahwa otonomi khusus atau otonomi plus atau otonomi apa lagi yang mau ditawarkan ke rakyat Papua, kami sudah tidak mau terima. Segala bentuk apapun yang ditawarkan, kami tidak terima. Kami hanya terima, dan kami juga menawarkan bahwa kami minta hak kami sebagai rakyat Papua, bangsa Papua, kami minta untuk terbaik adalah referendum. Itu adalah solusi terbaik. Kalau di dalam referendum itu, kalau banyak suara yang memilih Indonesia, ya kita tetap ikut Indonesia. Kalau suara minta merdeka lebih banyak, ya Indonesia dengan besar hati pulang ke Jawa dan kita di sana. Kami di tanah Papua ini. Karena ini adalah tanah leluhur moyang kami di atas tanah ini. Kami tidak akan dipindahkan kemana-mana karena kami diciptakan dan tempatkan di atas tanah Papua. Jadi Indonesia kami hormat kembali, tabut kaki dari tanah Papua kembali ke tanah asal. Biarlah mengurus rakyat Indonesia yang lain, saudara-saudara kami yang masih hidup di bawah kolong jembatan, yang hidup di bawah garis kemiskinan, supaya mereka juga bisa diurus. Jangan urus kami rakyat Papua terus. Biarkan kami mengurus. Tahun 63 ketika Papua dipaksakan masuk ke Indonesia, Indonesia pernah berikan otonomi. Di Irian Barat ini ada mata uang yang namanya Irian Barat, itu otonomi dulu. Tapi dia berjalan tidak lama, terus rekayasa dari Indonesia terus segera itu dibelokkan, dan mereka taruh perwakilan bahwa kami di Biak itu orang tua kami itu dibawa ke Jakarta, dikasih radio transistor, lalu dipaksa untuk harus tanda tangan untuk ikut Republik Indonesia, ikut NKRI, dan kami tidak mau dipikul lagi. Jadi untuk solusi yang tadi ditawarkan oleh pemerintah ini, menurut Mama itu ada solusi lain yang Mama saya bisa jawab di sini. Solusi yang saya mau sampaikan adalah referendum, supaya kami rakyat Papua hidup berdampingan sebagai saudara dan saudari di atas tanah leluhur kami.
orang lihat bisa di Wamena, tidak ada soal kita ini, tidak ada lagi yang tembak kita mati lagi. Kemarin saja baru 2 hari saya berpendapat di sini tanggal 16 dia membagikan negara untuk harus kita, dia menawarkan solusi. Saya ini kemarin pulang makam saya di korban dia berdarah yang disiksa dia yang saksi itu dari kapal perang yang kemarin tanggal 15 meninggal. Jadi saya pergi ke pemakaman. Saya tidak terima. Kami dibantai, kami dibunuh, kami diperkosa, kami tidak pernah mendapat keadilan di atas tanah leluhur kami, pemberian Tuhan. Indonesia tidak usah memaksakan kami lagi, kami rakyat Papua, karena Otsus sejak memberikan dampak positif bagi rakyat Papua, secara khusus kami perempuan Papua tidak ada. Di mana ada pertusan, di mana itu perempuan yang jadi korban di tempat itu. Saya merasa bahwa tidak ada dampak positif. Otonomi ini dikasih untuk elit-elit, orang-orang yang birokrasi, orang yang punya kepentingan itu yang makan minum dengan kami yang rakyat. Dan kami rasa bahwa bukan soal makan minum yang bikin kami bicara, tapi kami menuntut harga diri kami, harkat dan martabat kami sebagai orang Papua. Itu yang kami tidak pernah dihargai dalam negara Republik Indonesia. Oleh karena itu solusi itu saja kan. Kami tidak ada mati tahu banyak bicara. Saya tidak mau banyak sampaikan yang muluk-muluk, tidak ada pentingnya. Hari ini kita bicara sampai langit tertutup juga, tidak ada perubahan di Indonesia. Terima kasih Mama. Mama terima kasih untuk penyampaiannya yang luar biasa Mama. Itu yang Mama. Terima kasih. Intinya Mama sampaikan bahwa kita masih ketika ada dalam Indonesia kita masih akan ditindas dan akan tidak bebas Ya. semua yang ya, jadi solusi yang Mama sampaikan tadi bahwa Mama minta supaya kita akan di atas sana. ya, jadi Mama minta supaya apa solusi daripada apa yang Mama sampaikan itu Mama minta supaya satu hak kebebasan kepada orang Papua. Itu yang mungkin Mama sampaikan tadi dalam penyampaian Mama. Ya. Terima kasih Mama untuk penyampaian Mama kurang lebih sekitar 13 menit sampaikan. Terima kasih. Kami ada punya masih satu narasumber lagi yang akan menyampaikan dari yaitu saudari Doli. Maka waktu ini ya saya persilakan kepada saudara Doli untuk menyampaikan materinya. Pertama kami ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudari Doli, yaitu satu, bagaimana 19 tahun implementasi Otsus menjawab kebutuhan perempuan Papua? Itu pertama. Kemudian yang berikut, apa yang menjadi solusi untuk perempuan Papua dan rakyat? Waktu sisa 10 menit, silakan. Sista bisa sampaikan mengenai satu, bagaimana 19 tahun implementasi Otsus menjawab kebutuhan perempuan Papua. Kemudian apa yang menjadi solusi untuk perempuan Papua dan rakyat Papua? Silakan. Ya, kami tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan, dipaparkan Mama Yosef Aloman, karena kami juga melihat implementasi 19 tahun otonomi khusus itu dari akar sejarah ketika West Papua dicaplok ke dalam Republik Indonesia melalui NTA. Nah, kami menemukan relasi dari posisi perempuan Papua Barat dalam 2 kontradiksi pokok itu untuk melihat persoalan perempuan Papua dalam konteks kolonialisme. Mengapa? Karena itu merupakan indikator utama untuk memudahkan kami melihat kembali 19 tahun otonomi khusus itu dan relevansi otonomi khusus bagi perempuan Papua, karena bagi kami tidak ada manfaat dari otonomi khusus untuk perempuan Papua. Kembali lagi tadi kawan-kawan koalisi berpatung bahwa persoalan realnya itu bagaimana otonomi khusus itu tidak menjadi sebuah alternatif untuk menjawab setiap persoalan perempuan. Karena itu memang bagi ini sama sekali tidak ada manfaat ataupun keberpihakan terhadap perempuan Papua selama 19 tahun otonomi itu eksis. Karena berbicara soal perlindungan, tidak ada perlindungan satupun terhadap hak mendasar dari perempuan Papua. Sebagaimana Undang-Undang Otonomi Khusus 1 ayat 45 tentang penegakan hak asasi manusia yang di dalamnya perempuan dan anak. Namun faktanya kekerasan negara, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual yang dilakukan oleh mitra otonomi khusus ini tidak pernah merusakan kepada pelaku dan meninggalkan trauma berlapis-lapis kepada perempuan Papua Barat.
Jadi 19 tahun otonomi khusus bagi kami tidak ada manfaat satupun. Malah kami melihat otonomi khusus itu sebagai sebuah penghancuran martabat perempuan Papua dan penghancuran terhadap komunitas bangsa. Karena produk-produk dari kolonial sendiri kan pada faktanya tidak menjamin hak asasi dari perempuan itu sendiri, bahkan secara umum tidak menjamin hak asasi manusia Papua. Karenanya 19 tahun otonomi khusus tidak ada tujuan dari implementasi otonomi khusus yang tercapai selain dari money politik, karena otonomi khusus identik dengan money politik, triliunan rupiah yang hadir, tapi tetap saja perempuan Papua baik lapisan atau lumpuh tidak pernah merasakan dampak langsung dari hamburnya triliunan rupiah itu, karena realitanya begitu. Kami dalam sistem yang sedang dijajah dan tidak mungkin sebuah keadilan itu ada ataupun akan tercipta. Kembali lagi melihat tadi, kembali lagi kawan-kawan koalisi sudah menyatakan secara real persoalan dari perempuan Papua, khusus mau pasar, bagaimana perempuan tercerabut dari tanah adatnya, bagaimana perempuan nelayan tercerabut. Nah, modal besar ini menjadi persoalan yang nyata, karena kita kembali lagi melihat bahwa perempuan dan tanah itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang utuh. Bagi perempuan adat, adalah mama satu-satunya pusat semesta. Bagi perempuan nelayan, laut adalah pusat semestanya. Bagi mau pasar, temperan jalan dan pasar adalah pusat semesta. Namun mereka hari ini realnya mereka tercerabut dari alat produksinya itu tanpa perlindungan hak mereka dari Otsus. Sebagaimana haknya Otsus, karena memang putusannya yang khusus, tapi praktiknya dan diskriminatif dan melahirkan kekerasan baru yang terlapis di setiap lini kehidupan. Jadi apanya kan kita harus banggakan dari otonomi khusus? Tidak ada sama sekali yang bisa dibanggakan dari otonomi khusus. Karena itu, kembali lagi kami menilai bahwa meskipun ada paket kebijakan undang-undang otonomi khusus yang mengatur tentang kekhususan hak mendasar dari orang asli Papua, namun realitanya tetap bertolak belakang. Bungkusannya ya khusus, tapi praktiknya jauh dari bagi kami otonomi khusus hanya perpanjangan kekuasaan selain menciptakan kesenjangan di atas kesenjangan. Makanya kami melihat bahwa selama 19 tahun otonomi khusus sama sekali tidak menjawab hak mendasar dari perempuan dan karungkut, selain menciptakan kesenjangan di atas kesenjangan, selain menciptakan ketergantungan di atas ketergantungan, selain menciptakan konflik yang berkesenjangan. Mungkin dari kami itu, kemudian yang kedua, apa yang menjadi solusi atau jalan keluar? Bagi kami, simpel. Kita bicara soal alternatif di negara yang demokrasi ini, apalagi yang menjunjung katanya negara demokrasi. Kalau memang negara ini menganggap bahwa ini sebagai negara demokrasi, sebisanya kembalikan hak demokrasi rakyat untuk menentukan karena kembali lagi dalam konflik keadilan dalam konteks penjajahan itu seperti menolak tidur. Padahal tidur adalah basis material yang untuk kita mau memimpikan. Mimpi seperti apa yang kita inginkan. Itu tidak pernah terjadi. Karena ya bagi kami otonomi khusus itu seperti mawar. Buatannya memang kelihatannya indah, bahkan sampai disanjung-sanjung. Tapi buatannya penuh duri. Banyak nyawa berjatuhan karena duri-duri. Bahkan menolak otonomi khusus. Jim itu adalah bukan pilihan, tapi sebuah keharusan perempuan maupun bangsa Papua pada umumnya untuk menolak. Kenapa? Karena memang kita harus mempertahankan eksistensi kita di atas tanah ini, mempertahankan harga diri kita, martabat kita sebagai sebuah bangsa. Sebenarnya otonomi khusus, menolak otonomi khusus hari ini itu bukan menjadi pilihan, tapi keharusan untuk menolak setiap produk dari penjajahan. Sejatinya tidak ada penjajahan, tidak ada penjajah yang punya niat yang baik wilayah jajahan selain mengambil dan menguasai manusia dan tanah di bawahnya. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Sista. Sista punya waktu masih 4 menit. Jika ada hal lain yang mungkin atau mau disampaikan, silakan. Masih ada waktu untuk Sista 4 menit lagi. Iya, jadi sikap kami ya tetap dalam konteks kolonialisme, perempuan tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Meskipun paket undang-undang menjamin hak-hak perempuan, tapi pada praktiknya itu kembali lagi bahwa praktiknya memang penuh diskriminatif karena
kita adalah wilayah, kita berada di wilayah yang sedang wilayah yang memang berada dalam kepentingan ekonomi politik, kepentingan kapitalisme global. Jadi kita dalam cengkraman besar ketika kita tidak melawan satu bagian kecil di kolonialisme Indonesia. Kita akan terjepit, apalagi bicara soal undang-undang khusus jilid 2 yang akan diberikan, tidak akan perempuan Papua itu sendiri yang akan tercipta undang-undang Omnibus Law yang tadi kawan-kawan koalisi paparkan, yang akan menjadi akan merasakan dampak negatif dari produk itu kembali lagi ke perempuan. Karena lapisan perempuan dan anak ini yang memang ada di dalam dua cengkraman besar itu. Dia akan terlilit ketika kita mau melihat perempuan adalah memang lapisan semakin dicekik dan merasakan dampak dari penindasan sedikit struktur itu. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Sista Doli untuk penyampaiannya, sangat luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang diskusi karena materi dari pertama dari Mama Yosefa, Kakak Esther Halu, kemudian Mama Tineke dan juga Sista Doli sudah sampaikan. Jadi yang terakhir kita akan masuk dalam sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa di YouTube dan saya akan langsung saja sampaikan pertanyaan ini kepada narasumber. Pertanyaan juga tidak harus juga fokus, ada yang nanti fokus kepada narsum. Nanti kalau ada narsum lain yang juga mau menanggapi pertanyaan ini nanti bisa, itu dipersilakan nanti. Nah, untuk pertanyaan pertama kepada Kakak Esther itu datangnya dari Wenius Giljangge. Pertanyaannya, otonomi khusus adalah keistimewaan bagi orang asli Papua, tapi Mama Papua masih berjualan pinang. Bagaimana pendapat hati nurani tentang Otsus, terutama jilid 2? Itu pertanyaannya kepada Kakak Esther. Kakak Esther mungkin bisa langsung jawab. Sudah hampir 20 tahun Mama masih jualan pinang. Baik, Papua penghasil devisa terbesar untuk pendapatan nasional Indonesia. Tetapi Papua masih terus bergumul soal kemiskinan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan biasa. Kemiskinan absolut. Data Human Development Index atau indeks manusia, itu manusia Papua secara nasional itu lapisan terbawah di provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya, seperti tadi sudah bicara, uang otonomi khusus ini sebenarnya kan uang program atau undang-undang yang dikeluarkan untuk gula-gula, hanya untuk kasih diam orang Papua. Begitu. Gejolak-gejolak politik yang terus terjadi di Papua karena pendekatan-pendekatan keamanan, pendekatan-pendekatan yang sifatnya bertujuan untuk tujuan eksploitasi dan ekstraksi kekayaan alam Papua. Papua penyumbang terbesar devisa untuk Indonesia. Tetapi kenapa masih berada di bawah garis kemiskinan? Kalau kita bicara otonomi khusus ini dananya selama implementasi otonomi khusus, menurut laporan evaluasi yang dibuat oleh MRP, itu dana otonomi khusus itu dicairkan itu setiap beberapa bulan, setiap akhir tahun. Nah, dalam kebijakan penggunaan anggaran ini kan Desember itu sudah harus laporan masuk dan dana harus tidak boleh kembali ke kas negara gitu. Saldonya harus kosong gitu. Nah, ini karena dana harus dikembalikan seperti begitu, penggunaan untuk beberapa bulan kan orang pakai sembarang-sembarang buat ini dalam laporan yang dibuat oleh MRP begitu. Karena itu implementasi anggaran ini tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita lihat dari semenjak 2001 sampai dengan sekarang Mama pasar masih berjualan, masih bergumul dengan pasar-pasar di seluruh tanah Papua. Baru satu Mama Solpap hasil dapat pasar itu yang di Jayapura. Bagaimana dengan mama yang ada di Nabire, yang ada di Tena, yang ada di Merauke, yang ada di Sorong, atau semua di seluruh provinsi Papua. Kemudian undang-undang otonomi khusus ini sudah diberikan, tetapi kebijakan itu
untuk supaya orang di Papua, pemerintah provinsi jalankan tugas secara maksimal, itu dia punya kewenangan angka semua. Ya otomatis kita sudah bisa lihat keberhasilan otonomi khusus yang kita lihat hari ini. Pak Riote saja mama dulu pasar tidak sekali untuk jualan, cek jualan. Apakah ini indikator keberhasilan otonomi khusus untuk perempuan? Begitu. Karena hari ini Papua sektor ekonomi dikuasai oleh perempuan. Tetapi kita sudah bisa lihat perempuan Papua dengan modal yang kecil-kecil itu diperhadapkan dengan investor dengan modal-modal yang besar. Dan perempuan sedang menjadi orang-orang yang kalah di atas tanah Papua. Setiap modal, saya perlu sering duduk dengan mama-mama, saya tanya modal untuk mama usaha ini dari mana? Kalau di Wamena sana, mama-mama jualan di pasar, mereka ada operasi tapi milik militer, milik yang kasih modal usaha, tapi mereka datang pagi itu setiap hari. Entah mama-mama sudah untung atau tidak, mereka begitu. Dan di sekitar kota Jayapura kalau tanya sama mereka, putar dari uang mereka sendiri. Lantas dana yang besar-besar yang dikelola, yang kita dengar bunyinya triliun itu lari kemana? Begitu. Jadi semua pincang. Memang ini uang darah yang dipakai karena konflik yang ada. Ini uang darah. Jadi dia punya arah itu tidak jelas. Jadi kalau mau bicara selama ini mama dorang mereka masih jualan pinang, dia untuk kami. Karena semenjak implementasi Otsus, masyarakat sama sekali tidak dipersiapkan, tidak diberdayakan untuk bisa membangun ekonomi lokal, sumber daya yang ada itu tidak dimaksimalkan. Mereka berjalan, masyarakat berjalan sendiri, rakyat berjalan sendiri. Rakyat mengusahakan meningkatkan dia punya kesejahteraan sendiri, begitu. Jadi kalau hari ini kepincangan ekonomi kita lihat, mungkin yang tadi yang tanya lihat itu sudah situasinya. Kita yang ada seperti begitu. Jadi kesimpulan mengapa tadi kita bilang tadi saudara perempuan Doli dia bicara itu. Saya sepakat sekali bahwa otonomi, kalau tolak otonomi khusus itu bukan pilihan, itu keharusan sejarah. Karena kalau kita bicara perempuan Papua, saya sebagai perempuan Papua saya mau menyelamatkan saya punya kehidupan. Saya melahirkan anak, saya melahirkan generasi itu supaya mereka hidup, bukan untuk dibunuh, bukan untuk dengan segala macam kebijakan yang mengebiri hak-hak mereka. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jawaban yang cukup luar biasa. Terima kasih. Selain itu saya ada mau tanya juga kepada narsum lain, terutama Mama Yosepa dan Mama Tineke. Ini pertanyaan, ada perbedaan. Kira-kira perbedaan tahun sebelum Otsus dengan sesudah Otsus. Kira-kira Mama dua melihat sebelum Otsus kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa, dan sesudah Otsus yang mau habis ini kira-kira kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa? Mungkin Mama Yosepa duluan bisa sampaikan. Silakan. Nampaknya Mama Yosepa punya ini masih unmute, jadi kami tidak bisa mendengarkan suaranya Mama Yosepa. Oleh sebab itu, pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Mama Tineke, bahwa ya kekerasan terhadap perempuan sebelum Otsus dan sesudah Otsus, kira-kira Mama melihat seperti apa? Mama mungkin bisa sampaikan bagian itu. Silakan Mama. Sebelum Otsus dan sesudah Otsus tidak ada yang berubah, tapi yang berubah adalah meningkat. Jadi sebelum Otsus banyak pembantaian, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan itu terjadi di seluruh tanah Papua. Ketika Otsus ada di tanah Papua, pembunuhan dan pembantaian semakin meningkat. Mengapa? Sesudah Otsus banyak migran-migran yang masuk ke Papua, sehingga kehidupan orang Papua sudah tidak tenang. Dan negara Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak membangun rakyat Papua, tapi datang dan membantai habis di mana-mana, di seluruh tanah Papua. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa tidak ada perubahan sebelum Otsus dan sesudah Otsus, sama saja. Kekerasan terjadi terus. Dan sesudah Otsus itu yang saya bilang perubahan adalah meningkatnya pembantaian atau kekerasan yang terjadi di tanah Papua terhadap perempuan Papua. Tidak bisa kita katakan bahwa ada perubahan. Bagaimana ada perubahan? Pembungkaman terhadap rakyat Papua untuk tidak bersuara. Ruang demokrasi ditutup bagi rakyat Papua. Ketika kita bersuara, ditangkap dan disebut makar, kriminalisasi.
terjadi di mana-mana. Sehingga tadi dari awal sebenarnya saya tidak banyak berbicara karena sudah bosan, sudah muak dengan kebijakan pemerintah yang tidak pernah memihak kepada rakyat Papua. Begitulah kita hidup dengan negara penjajah kolonial yang datang membantai, membunuh, memperkosa di atas tanah ini. Sehingga saya tidak bisa menyatakan bahwa sebelum Otsus dan sesudah Otsus banyak perubahan, pembangunan. Pembangunan itu kewajiban pemerintah untuk dia membangun. Sesuai dengan perjanjian New York itu dia harus membangun rakyat, tapi itu sebenarnya tidak berjalan efektif. Jalan bertati-tati saja sebenarnya. Jadi kalau kita bilang otonomi khusus datang dan ada perubahan, itu sebenarnya tidak ada. Kekerasan tidak ada perubahan juga, malah meningkat, bertambah. Perubahannya itu meningkat. Dan orang Papua semakin berkurang, itu perubahannya itu. Jadi tadinya orang Papua jumlahnya ini, tapi sekarang semakin berkurang, bukan meningkat, jumlahnya semakin berkurang. Dan orang migran yang masuk ke Papua itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk asli di tanah Papua ini. Mama Papua tadi mereka tetap berjualan pinang, tapi jualan mereka itu modal usaha mereka kecil karena mereka pinjam dari koperasi-koperasi swasta, tapi ketika mereka berjualan bagaimana pinang mereka mau bisa modal usaha itu bisa berkembang atau bertambah, itu tidak bisa karena kita orang Papua jual pinang, orang pendatang jual pinang, kita jual sagu, mereka juga jual sagu, malah mereka pergi beli di kebun-kebun, kebun dusun pinang mereka beli langsung di dusun, beli sagu langsung pohon, jadi bawa sampai di pasar, mama-mama Papua jual satu tumpuk 5.000, jual 3 tumpuk itu 10.000. Tidak bisa bersaing dengan mereka. Sehingga tadi saya bilang tidak ada perubahan. Orang Papua semakin terpinggirkan. Dan kalau kita mau bertahan dengan bangsa kolonial ini, kita akan punah di atas tanah kita sendiri. Jangan cerita bahwa pernah ada orang kulit hitam, rambut keriting, pernah di atas tanah kita, mereka sudah habis. Ini yang akan terjadi. Kalau kita tidak berusaha untuk keluar dari bangsa ini, bangsa penjajah ini, maka kita akan habis, punah. Karena bangsa ini bukan datang untuk mensejahterakan kita, tetapi dia membunuh, membantai, memperkosa, merampas hak kita. Tadi dari awal saya tidak banyak berbicara karena nanti naga temperamennya tinggi. Saya ini adalah salah satu korban berdarah. Jadi saya tadi bilang dari awal bahwa kita akan dibunuh, dibantai, dan tinggal cerita bahwa pernah ada orang hitam rambut yang hidup di atas pulau ini atau tanah ini. Terima kasih Mama. Ya. Terima kasih Mama Tineke. Cukup jelas. Ya. Terima kasih Mama Tineke sekali lagi. Ya, pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada Mama Yosepa. Mama bisa sampaikan terkait perbedaan antara perlakuan kekerasan sebelum Otsus dan sesudah Otsus atau dalam masa Otsus ini. Mama bisa sampaikan ya, silakan. Saya menyampaikan, saya Yosepa melihat Otsus yang seperti saya lihat, saya tidak tahu Otsus uang itu uang apa tahu. Saya dari 70-an itu di militer, pergi kebun, pergi rumah, pergi perak. Itu militer jaga dengan senjata. Itu dari mana punya budaya yang saya pakai? Saya tidak tahu. Saya ini diatur dari 70-an. Itu militer jaga saya seperti itu di Timika. Di Timika tidak ada pemerintah. 80-an masuk satu Indonesia terang datang. Itu sampai dengan sekarang ini tidak beda. Tidak bangun Timika untuk perumahan. Timika juga tidak ada. Masyarakat yang pribumi, Timika tidak ada rumah perumahan Timika. Perumahan itu pemerintah Indonesia terang yang datang itu punya perumahan. Kalau rakyat tidak ada perumahan. Itu satu. Dua, masalah ekonomi. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu pinang juga mereka jual. Daun singkong juga mereka jual. Kami jual sama siapa?
Kami jual sama orang siapa yang harus beli sama kami punya barang. Kami jual juga tidak ada barang yang jelas. Karena kami punya jualan mereka sudah rampat. Daun sudah rampat, pinang sudah rampat. Apalagi tomat dan sebagainya. Itu mereka punya budaya. Mereka mendatangkan untuk kalahkan untuk orang Papua. Dan diangkat seperti dari mana-mana bawa datangkan makanan karung-karung di Timika itu, saya masuk dalam Freeport, saya potong itu sampai dengan sekarang juga masih ada. Belum selesaikan. Otonom yang seperti otonom itu kemarin tahun 2000 berapa itu yang 2000 yang buat. Itu otonom itu yang kan untuk senjata masuk ke rumah itu namanya otonom kan? Atau apa otonomnya? Tembak dekat, tembak patat, tembak gereja, bakat gereja itu namanya otonom. Saya belum mengerti bahasa seperti ini. Otonom itu kami ini otonom itu kami ini otonom. Mereka bunuh kami otonom. Dipotong, dipotong leher, di kaki dipotong, tangan dipotong. Semua diambil itu bawa di mana? Kalau kata-kata itu yang saya bongkar atau apa yang saya bicara, otonom kami tidak ada, uang tidak ada. Otonom itu karena di Timika itu mendatangkan Freeport perusahaan itu mendatangkan negara bangsa Indonesia, Republik Indonesia menghina kami, mengancam kami, membunuh kami, dihabiskan kami. Kami punya anak lain sudah makan habis. Makan dengan motor, makan dengan cerai, makan dengan laut. Semua hancur, bunuh terus. Tidak ada orang yang di Timika, orang pendatang yang lebih dari kami. Kami tidak ada. Di Tembagapura sudah dulu. Namanya apa? OPM punya nama itu. Mereka bentuk namanya lain. Dengan cara dihabiskan, gunung habis, tanah habis, air habis, laut kosong. Itu terjadi di Timika. Dan seluruh pantai Papua seluruh tidak ada yang saya lihat beda. Beda itu beda. Wamena juga sudah beda, tidak ada. Mereka juga tidak ada beda. Orang juga tidak ada beda. Di mana-mana semua beda, tidak ada. Ini baru bilang beda apa yang tanya lah. Otonom mendatangkan untuk mereka membangun, mereka membunuh, mereka mencari. Yang laut juga mereka, gunung juga mereka, air juga mereka, danau juga mereka. Semua itu yang namanya otonomi. Mereka tidak bawa untuk di tanah Papua. Tanah Papua punya kekayaan itu yang mereka pilih untuk bawa ke Jakarta. Itu terjadi. Perubahan. Saya 77 masuk. Senjata sampai manik-manik sampai kaki itu senjata. Peluru. Kait baru masuk. Di keliling kami jadi apa? Seperti dibunuh itu. Ya. Terima kasih. Saya punya anak mati di hutan. Saya tidak mau bicara. Oktober saya punya anak mati di hutan. Saya di Timika 77 ada di Timika. Saya punya anak pertama. Dikejar seperti ini, turun juga militer, turun itu juga saya lihat dengan mata. Helikopter turun. Pesawat turun. Dengan payung besar-besar. Bangun rumah di lapangan. Itu terjadi. Terjadi itu sampai sekarang ini belum berhenti juga karena Papua ini. Saya minta harus kembalikan. Negara Papua ini harus cabut. Makan manusia, kami ini manusia kata babi. Indonesia dengan Amerika seperti ini. Bagaimana mencari solusi yang baik untuk orang Papua? Orang saya sendiri bicara sampai mati habis. Anak-anak yang satu ini saya kejar sampai dunia manapun juga kejar juga. Itu orang Papua punya rumah. Itu orang Papua punya aman. Itu orang Papua punya. Mereka tahu semua hitung semua. Dan hal itu semua dipakai untuk di dunia manapun, Jakarta pun. Itu terjadi. Saya lihat tidak pernah. Terima kasih Mama Yosepa. Saya pikir intinya ya sama dengan Mama Tineke bahwa
perbedaan daripada Otsus yang artinya perbedaan kekerasan terhadap perempuan atau terhadap orang Papua sejak sebelum Otsus sampai sesudah Otsus atau dalam masa Otsus sama saja, tidak ada perubahan. Terima kasih Mama Yosepa. Berikut ada pertanyaan lagi. Saya lihat. Ya, terima kasih Mama. Berikut ada pertanyaan lagi dari pemirsa di YouTube. Ada dari Fasilitas Kuayo. Dia tanya kepada narasumber tanggapan perempuan Papua terhadap permasalahan HAM di tanah Papua. Selama ini yang ada adalah saling menyalahkan. Artinya ada ketika terjadi kekerasan atau pembunuhan begitu, ada yang menyalahkan ini, menyalahkan yang sebelah. Kemudian ada yang membenarkan sebelah. Jadi di sini tidak menemukan siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran HAM ini. Nah, ini pertanyaan ini saya tujukan kepada Sista Dodi, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Yang pertanyaan, Kak, soalnya di sini hujan jadi. Betul, pertanyaannya terkait pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Sering pelakunya itu menyalahkan yang satu dengan yang satu, jadi tidak jelas. Jadi ini pertanyaannya, kira-kira ini dari perempuan Papua melihat seperti apa pelanggaran HAM tadi di Papua? Artinya selama ini terjadi ada salahkan pihak sebelah dan pihak sebelah tidak ada menemukan siapa sebenarnya yang menyalahkan, salah ini yang melakukan penembakan ataupun juga hal kekerasan lain. Pihak yang menyalahkan? Ya, pertanyaannya pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Kemudian ketika ada terjadi pelanggaran HAM, biasanya pihak yang tidak ada yang mengakui bahwa dia bersalah atau dia yang melakukan. Jadi ini menanyakan kepada narasumber kira-kira ini solusi seperti ini solusinya seperti apa? Terutama perempuan Papua melihat pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Tidak ada yang mengakui, tidak ada yang salah. Iya, kalau bicara soal solusi, karena kembali lagi tadi penekanannya ya, kita melihat posisi perempuan Papua dalam dua kontradiksi pokok itu antara NKRI harga mati dan Papua harga mati. Jadi solusinya ya untuk mempertahankan eksistensi perempuan Papua ya hak menentukan nasib sendiri, karena itu yang akan menjawab semua persoalan. Dia persoalan akar dari pelanggaran hak asasi manusia sejak Papua dianeksasi sampai hari ini itu karena dalam politik. Makanya ya tuan nasib sendiri sebagai solusi yang paling demokratis di negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Mungkin itu sesimpelnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sama juga satu juga kepada Sista Esther. Kira-kira bagaimana tanggapan perempuan Papua terhadap permasalahan di Papua seperti contohnya pelanggaran HAM yang selama ini terjadi tapi menyalahkan yang satu dengan menyalahkan satu. Itu kira-kira pandangan dari perempuan Papua. Sista Esther mungkin bisa jawab. Baik. Ya. Kalau bicara tentang masalah HAM dan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam hubungan atau kerangka pembicaraan atau topik kita pada sore menjelang malam sehubungan dengan Otsus, saya kira Otsus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu dia sudah memberikan mandat untuk pembentukan pengadilan pasal 45 ayat 2 tentang pembentukan pengadilan Papua untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Papua secara komprehensif. Tetapi kemudian pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk sinkronkan semua produk-produk hukum, tapi itu tidak terjadi. Sampai sekarang masa berlaku khusus atau Undang-Undang Nomor 21 itu sudah mau selesai. Nah, seperti tadi sudah menjelaskan, presentasikan tentang permasalahan-permasalahan. Benang merah dari semua pembicaraan itu satu, kasus pendekatan militeristik yang terjadi itu kasus pelanggaran HAM, rasa keadilan untuk orang Papua itu tidak ada. Khususnya untuk perempuan, tadi seperti tadi saya katakan bahwa perempuan kami kekerasan itu berlapis-lapis, kekerasan secara struktural, kekerasan secara kultural, kemudian misalnya lebih kecil lagi interpretasi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, interpretasi terhadap agama yang sangat bias gender tinggi, seperti begitu. Jadi ini ada berlapis-lapis, ditambah dengan
pelanggaran HAM tidak pernah selesai. Begitu. Jadi ya solusi paling apa? Saya sendiri sebagai tahun kemarin itu bersama teman-teman untuk kemanusiaan, untuk kami sendiri otonomi khusus tidak menjawab semua persoalan pelanggaran HAM. Bahkan pada saat kita bicara ini 2 hari yang lalu terjadi pembunuhan seperti begitu. Hak-hak ekosop itu sama sekali selama implementasi kemudian sipol itu sama sekali tidak terjawab, tidak ada harapan sama sekali. Jadi kalau rakyat minta seperti itu, bagian dari rakyat, kami di koalisi sendiri dengan fakta-fakta yang ada seperti begini, saya kira kembali kepada rakyat. Saya kira tuntutan kami bicara secara logis lah begitu. Jadi tuntutan kembali sebagai negara yang mengakui demokrasi, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat bilang kami tidak mau menerima, sudah. Itu terakhir ada di tangan rakyat, kita ikut seperti begitu. Karena rakyat yang paling merasakan. Kalau elit-elit politik, mereka itu punya kepentingan, jadi mereka tidak akan bicara gitu. Mereka kepanjangan tangan pemerintah, mereka tidak akan bicara. Rakyat yang merasakan dampak itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Esther untuk penyampaiannya. Berikut lagi ada pertanyaan yang masuk dari Wilis Kinjangge yang bertanya, OTUS gagal total, maka bagaimana jalan alternatif bagi perempuan Papua? Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Mama Tineke. Mama Tineke mungkin bisa jawab. Silakan. Mama Tineke kasih unmute baru nanti bicara. Ya, Mama Tineke silakan. Gagal. Alternatif terakhir adalah dan yang kedua, yang terakhir dari itu adalah referendum yang difasilitasi oleh PBB. Itu yang terakhir jawaban. Karena otonomi khusus gagal dan kita kembalikan ke Jakarta dan rakyat menentukan nasibnya sendiri, yaitu referendum yang difasilitasi oleh PBB. Yang ketiga, tidak bisa Indonesia yang melakukan karena nanti sama seperti tahun 69 yang penuh dengan rekayasa. Terima kasih. Terima kasih Mama Tineke. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir kepada semua narasumber terkait OTUS yang sudah habis setelah 2001 hingga hari ini 2020. Tetapi proses OTUS ini terus berjalan walaupun penolakan yang dilakukan oleh rakyat Papua. Tetapi elit-elit ataupun juga pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua maupun juga Jakarta terus hal ini terus dorong untuk supaya barang ini jalan. Nah, terakhir kami tahu semua bahwa tim kajian dari Uncen menyerahkan draft OTUS yang berikutnya ke Gubernur Papua. Kira-kira ini tanggapan dari narasumber seperti apa? Pertama mungkin saya tujukan kepada Kakak Esther untuk mungkin beri pandangan soal ini. Silakan. Saya kira melihat tadi kita sudah mendengar semua. Untuk saya sendiri untuk closing statement, kami berbicara kesempatan untuk melihat niat baik pemerintah Indonesia, meskipun dulu awal kami tolak, tapi tetap dipaksakan undang-undang otonomi khusus. Kami sudah lihat 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kami melihat, kami sudah mengalami, kami sudah merasakan dampak itu seperti apa. Dan saya kira tidak ada untungnya bagi kami. Itu uang darah. Itu dengan implementasi ini tanah Papua ini bersimbah darah. Karena banyak kematian-kematian yang terjadi. Jadi operasi militer sudah tidak ada niat baik, sehingga tidak ada ruang demokrasi untuk ada di Papua. Semua akses itu ditutup. Kita sudah tidak seperti manusia yang sederajat. Begitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Seperti tadi Sista Doli sudah katakan bahwa sikap kami sendiri dari polisi tolak OTUS itu, dari semua penyampaian kami, tolak OTUS pilihan. Tetapi keharusan sejarah.
Itu saja. Terima kasih. Dan kita wajib untuk menolak itu karena kami sebagai perempuan kami mau melindungi kehidupan. Kalau 20 tahun persoalan banyak kematian, kami mau melindungi kehidupan. Kami sebagai perempuan Papua yang kehidupan, kami mau melindungi kehidupan. Tidak usah lagi yang seperti begitu. Tidak usah lagi. Stop sampai di situ. Terima kasih. Iya, kakak terima kasih untuk kakak punya pernyataan yang disampaikan tadi. Tapi ada satu pertanyaan yang seperti tadi saya tanyakan bahwa walaupun rakyat Papua menolak OTSUS sejauh ini, tapi melalui Unjen OTSUS yang untuk berlanjut ini mereka sampaikan ke gubernur beberapa hari yang lalu mereka sampaikan. Kira-kira tanggapan kakak seperti apa? Silakan. Mas, saya kira dari kami koalisi sendiri, kami melihat sikap Unjen ini sudah bentuk pengkhianatan. Untuk yang pertama seperti begitu, draft diusulkan Unjen. Dan Unjen sudah melihat bagaimana rakyat Papua, bagaimana otonomi khusus membuat masalah, membuat banyak tragedi kemanusiaan di atas tanah Papua. Kalau dia masih nekat lagi untuk mengedit dan sebagainya, kemudian memberikan kembali ke Unjen punya hutang darah terhadap rakyat Papua. Unjen yang seharusnya menjadi barometer pendidikan, barometer mengkaji permasalahan sosial yang ada. Ketika rakyat berteriak tidak mau, ketika rakyat berteriak ini banyak pelanggaran HAM, itu tidak pernah ada kajian seperti itu dikeluarkan oleh Unjen. Tapi kenapa otonomi khusus masih dipaksakan oleh Unjen? Saya kira kita manusia, kita bisa berpikir begitu. Saya kira, dan Unjen sendiri mahasiswa di kartu merah, rakyat juga akan kasih kartu merah. Kami perempuan Papua kasih kartu merah juga sama Unjen, karena Unjen tidak peduli dengan masalah-masalah kekayaan. Tetapi Unjen lebih memihak pada kekuasaan untuk terlibat membantai rakyat Papua untuk melegalkan kekerasan, melegalkan kekerasan kemanusiaan yang ada di atas tanah Papua. Dan kita akan lihat dengan pilihan yang akan dibuat oleh rakyat, kekuatan rakyat yang akan menentukan. Terima kasih. Terima kasih Sista untuk pandangannya. Ya, berikut pertanyaan yang sama saya ke Sista Doli, mungkin disampaikan pandangan terkait ini. Artinya OTSUS sudah, orang Papua sudah tolak sampai sejauh ini, tapi pihak akademisi dari Unjen terus mendorong dan beberapa hari yang lalu ajukan ke Gubernur Papua. Kira-kira melihat ini seperti apa? Silakan. Iya, bagi kami hampir sama dengan koalisi apa yang disampaikan oleh kawan Yeser. Karena kami melihat kaki tangan baik elit Papua maupun Unjen ini sebagai pengkhianat rakyat. Karena mereka membawa opsi itu bukan untuk rakyat, tapi kepentingan pribadinya, lembaganya. Makanya kami menganggap bahwa mereka adalah pengkhianat bangsa. Bahkan sampai kami secara khusus perempuan SP3 kami pun mengecam tindakan mereka karena kami membawa aspirasi rakyat. Kami berposisi pada rakyat, bukan pada penguasa, dan kami menganggap bahwa elit-elit maupun lembaga pendidikan maupun semua elemen gerakan yang masih pro terhadap alat kekuasaan, kami menganggap bahwa itu sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Karena memang dengan jelas bahwa kami adalah otonomi khusus bukan karena itu pilihan, tapi sejarah, dan itu keharusan bagi kami untuk mempertahankan eksistensi kami, mempertahankan posisi kami sebagai sebuah bangsa, posisi kami sebagai sebuah individu, bahkan sampai komunitas sosial. Mungkin dari kami seperti itu, kembalikan. Terima kasih banyak, Sister Roli. Kira-kira pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada Mama Yosepa. Mama Yosepa bisa sampaikan, waktu disilakan. Saya tidak mau panjang untuk bicara untuk macam orang bersekolah. Saya orang tidak bersekolah. Saya sudah matikan untuk barang otonomi khusus itu. Kemarin kami sudah matikan. Kasih sudah pengalaman saya. Pertama saya
yang jadi saya sudah tolak itu. Kami minta merdeka sekarang. Kami tidak bicara banyak. Kami pembebasan merdeka, bukan minta uang. Minta uang apa? Itu yang saya menyampaikan. Saya tidak mau bicara lain. Bicara AIU tidak. Saya bilang minta merdeka. Turun sekarang juga turun merdeka. Itu saja saya sampaikan. Kata lain tidak. Kata lain saya sudah penggalan dengan cara lain. Bentuk pun juga saya proses sampai sekarang. Saya 70-an sampai sekarang ini saya proses. Saya minta pembebasan Papua saya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih saya kembalikan. Ya, terima kasih Mama Yosepa. AIU. Saya bilang merdeka, merdeka. Ya, terima kasih Mama Yosepa. Iya, pertanyaan yang sama juga saya tunjukkan kepada Mama Tineke. Artinya apa rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke menolak Otsus, tetapi rancangan atau draft Otsus itu sudah masuk di Gubernur Papua dari akademisi Uncen. Mama melihat ini seperti apa, mungkin bisa memberikan pandangan, silakan. Pertama itu mereka itu sudah yang merancang draft di sampai akademisi dan mereka itu yang merancang draft dan sampai hari ini Otsus yang mereka buat itu tidak bermanfaat untuk rakyat Papua. Jadi kepentingan mereka biarlah mereka tahan dan mereka melihat kepada rakyat dibanting, dibunuh. Apa yang mereka mau lakukan rakyat Papua ini? Sudah cukup. Mereka itu adalah elit Papua. Orang-orang Papua yang sekolah tinggi-tinggi, punya pengetahuan yang tinggi, mereka tidak berpikir kepada rakyat kecil, rakyat masyarakat yang lain menderita. Kasih sekolah anak dari uang rupiah kumpul-kumpul, kasih sekolah anak. Begitu anak berhasil dibunuh yang mereka mau. Tidak ada sesuatu yang mereka perjuangkan untuk rakyat. Terutama akademisi yang orang asli Papua yang lahir dari rahim perempuan Papua. Mereka sadar. Mereka itu dihina sebagai monyet. Mereka lahir dari rahim perempuan Papua. Dihargai sebagai manusia di atas tanah ini. Mereka harus tahu malu. Mereka kalau manusia, mereka berpikir bahwa perempuan Papua yang melahirkan kami, mereka tidak dihargai. Kami juga tidak dihargai. Mereka juga tidak dihargai. Indonesia, militer Indonesia tidak menghargai perempuan Papua, memperkosa, membunuh, membantai. Kalau memang mereka tidak mau berpisah dari Republik Indonesia ini, silakan mereka ikut sama-sama dengan pulang. Jangan tinggal di atas tanah ini. Kami mau merdeka. Itu saja, tidak ada yang lain. Supaya kami tidak dibunuh. Anak-anak yang kami melahirkan, generasi penerus bangsa Papua, hidup sejahtera, damai di atas tanah leluhur kami. Terima kasih Mama. Kita mau teruskan. Kita udah gubernur, kami tidak mau lanjutkan otonomi khusus. Jadi silakan dia pergi, dia ikuti Jakarta sana, dia tinggal di Jakarta. Kita mau merdeka. Terima kasih. Terima kasih Mama Tineke untuk penyampaiannya. Tidak terasa waktu sudah artinya ada di ujung diskusi kita. Sudah 1-2 jam lebih kita ada di ruangan ini. Terakhir saya akan membuka session untuk closing statement dari semua narasumber. Maka itu saya akan memulai dari Mama Yosepa untuk menyampaikan closing statement dari diskusi kita pada saat malam hari ini. Waktu saya persilakan. Mama Yosepa silakan. Saya sudah bicara otonomi khusus itu, saya tidak mau bicara seperti aturan. Saya bilang kembali dan minta merdeka saja. Saya tidak bisa bicara panjang. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mama Yosepa. Ya, saya lanjut lagi ke Kakak Esther, sampaikan closing statement. Silakan. Terima kasih. Sepertinya tadi saya sudah terlanjur kasih closing statement. Ya.
Kalau untuk menutup dengan satu kata-kata singkat, saya kira sikap kami perempuan jelas. Sikap kami perempuan jelas, seperti tadi saya masih ulang lagi, menolak opsi bagi perempuan, melihat realita yang ada, opsi bagi perempuan untuk menolak implementasi kebijakan berbau darah seperti OSUS ini. Jika dilanjutkan akan banyak korban yang ada. Sebagai bagian dari koalisi perempuan, kami menolak dengan tegas, dan sebagai bagian dari barisan rakyat, kami bersatu, kami menolak semua kepentingan-kepentingan atau implementasi yang seperti begini, seperti apa, yang akan membunuh orang Papua, dan menolak segala macam kebijakan atau yang diterapkan di Papua untuk melegalkan terus permasalahan kemanusiaan terus terjadi di atas tanah Papua. Menolak OSUS jilid 2 itu merupakan keharusan bagi kami, dan itu bukan pilihan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Esther. Berikutnya kepada Sister Doli, bisa sampaikan closing statement. Terima kasih. Sikap kami SP3 masih jelas, karena bagi kami memimpikan keadilan, kedamaian, pembebasan konteks penjajahan, itu sampai kami menolak tidur. Padahal kami harus tidur untuk menentukan mimpi seperti apa yang kami inginkan, kebebasan seperti apa yang kami inginkan, keadilan seperti apa yang kami inginkan. Karenanya kembali lagi tadi bahwa kami menolak lanjutan otonomi khusus jilid 2, bukan karena pilihan, tapi keharusan kami untuk mempertahankan eksistensi kami di atas tanah leluhur kami. Kami menolak punah dengan berbagai produk kolonialisme, karena tadi sejatinya tidak ada niat baik dari kolonialisme selain menguasai dan mengambil. Itu sikap kami. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sister Doli. Berikutnya kepada Mama Tineke, bisa sampaikan pernyataan terakhir dari pertemuan ini, silakan. Saya sebagai perempuan korban pelanggaran HAM, kami pelanggaran HAM seluruh tanah Papua di pesisir pantai, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Kami menolak otonomi atau otonomi jilid kedua yang ditawarkan oleh pemerintah Jakarta. Kami sudah tolak dari awal, kami sudah katakan ini menempel di atas batu, di atas batu ini yang meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki, tetapi tidak bisa memimpin, dapat memimpin bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya. Kami kami mau merdeka. Terima kasih. Terima kasih Mama Tineke untuk closing statement-nya. Dengan demikian diskusi kita pada malam hari ini dari jam 5 hingga sekarang sudah pukul 7, hampir kurang lebih 2 jam. Jadi kita ada dalam ruangan ini untuk diskusi. Akhirnya kita ada pada sesi terakhir, dan saya akan menyampaikan kesimpulan daripada diskusi kami di saat hari ini. Ya, kesimpulannya seperti ini. OSUS sudah bergulir 20 tahun. Besok 2021 OSUS akan berakhir. Berakhirnya OSUS adalah berakhirnya kesepakatan sesuai Undang-Undang OSUS nomor 21 tahun 2001. Baik dana 978 triliun selama 21 tahun dan kebijakan perundang-undangan. Tahun 2021 akan ada pembahasan dengan embel-embel evaluasi dan revisi oleh Gubernur, MRP, dan Jakarta. Kolonial memaksakan untuk dibahas ulang.
Tetapi realitas kehidupan manusia Papua, bahkan dengan dana sebesar itu, masih belum mampu membangun Papua di berbagai sektor, baik ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan terutama perempuan. Selama 21 tahun, Otsus tidak memperhatikan perempuan Papua. Perempuan Papua dipinggirkan dari berbagai sektor hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Esther tadi, perempuan Papua mengalami penindasan berlapis, baik penindasan patriarki oleh negara, juga oleh budaya-budaya lama orang Papua. Bahkan dalam kesepakatan-kesepakatan dengan perusahaan, tidak adanya kesepakatan dan pengambilan keputusan oleh perempuan Papua selalu dipinggirkan. Ini meminggirkan perempuan Papua di ranah yang sangat terbelakang. Otsus yang sebenarnya harus memperhitungkan perempuan dan anak, justru perempuan masih sangat tertindas. Tidak ada kewenangan yang mengatur secara khusus mengenai soal perempuan. Tetapi belum ada keadilan dan kedamaian untuk perempuan. Lembaga MRP bagian perempuan yang dibentuk berdasarkan Perdasus juga belum mampu mengakomodir dan membangun perempuan Papua. Seperti juga yang dijelaskan oleh Doli bahwa perempuan tanah adalah mama bagi perempuan, laut adalah semesta bagi mama pasar, jalan-jalan dan pinggiran-pinggiran, emperan adalah semesta. Selama implementasi Otsus tidak ada sama sekali program yang melihat soal ini. Kekerasan masih terus berlangsung seperti yang dialami langsung oleh Mama Yosepa dan Mama Tineke. Solusinya orang Papua harus menentukan nasib sendiri seperti yang dijelaskan oleh Mama Yosepa dan Mama Tineke. Tidak ada solusi lain selain penentuan nasib sendiri untuk orang Papua. Tentukan nasibnya supaya orang Papua, terutama perempuan Papua, bisa merdeka dari penindasan oleh kolonialisme Indonesia. Itu kesimpulan dari diskusi kami pada saat hari ini yang kurang lebih sudah 2 jam kita berdiskusi. Pada akhirnya diskusi ini saya sampaikan bahwa diskusi ini bisa dapat berlangsung atas kerjasama Suara Papua dan petisi rakyat Papua yang didukung atau yang bertanggung jawab oleh 29 organisasi di Papua, termasuk 2 organisasi dari luar Papua yang telah meluncurkan petisi ini tanggal 22 Juli lalu. Dan hari ini bagian dari diskusi yang keempat. Seperti yang tadi saya di awal dijelaskan bahwa ada 3 diskusi yang sudah dilalui dan ini yang keempat. Akhirnya kesabaran dari mama, kakak, saudara yang luar biasa dari awal, dari jam 5 sampai hari ini bisa dapat bersabar sih dan bisa menyampaikan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan terkait tema kita hari ini, perempuan Papua mengunggah tatanan khusus. Kami menyampaikan terima kasih untuk bersedia dan bisa berdiskusi di waktu ini. Akhirnya diskusi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mama Yosepa, terima kasih Kakak Esther Halu, Mas Oli, Mama Tineke yang bisa bersedia ada di ruangan ini. Yang